nama saya Eva Natalia Emedmanta Bruginting. Saya dari kelas 11 F Humaniora 1. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Studi tentang Pola Tidur Remaja dan Dampaknya Terhadap Konsentrasi di Sekolah. Bab 1 yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu tidur remaja seringkali terganggu. Padahal tidur yang cukup sangat penting untuk konsentrasi dan kemampuan akademik di sekolah. Tidur yang kurang akan mengganggu fokus, memori, yang akan menyebabkan kesulitan remaja untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara waktu, durasi, dan kualitas tidur remaja terhadap konsentrasi dan bagaimana dia mengikuti pembelajaran di sekolah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, rumusan masalah yang saya gunakan atau yang saya paparkan untuk hasil penelitian saya, yang pertama yaitu apa yang menyebabkan pola tidur remaja menjadi buruk, dan yang kedua yaitu bagaimana kualitas tidur siswa dapat berpengaruh terhadap pemahamannya pada pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yang pertama yaitu memahami penyebab pola tidur remaja yang buruk dan tidak teratur, dan yang kedua mengidentifikasi pengaruh pola tidur remaja yang buruk dengan pemahaman dalam pembelajaran di sekolah. Yang terakhir pada bab 1 yaitu manfaat. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pembelajaran tentang pola tidur yang baik untuk konsentrasi di sekolah. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Bab yang kedua yaitu kerangka teoritis. A. Pola tidur remaja. Pola tidur remaja yang idealnya 8-10 jam per malam seringkali terganggu oleh gaya hidup yang modern. Ini menyebabkan remaja memiliki utang tidur di keesokan harinya dan membuat otaknya tidak bekerja dengan optimal di siang hari. B. Konsentrasi belajar. Kemampuan fokus dan memproses informasi sangat penting untuk pemahaman dan performa akademik. Konsentrasi baik akan membantu untuk menyerap pelajaran yang kita dapatkan di sekolah, sedangkan konsentrasi buruk akan membuat kita mudah melamun. C. Dampak pola tidur. Tidur penting untuk emosi, memori, dan kognisi. Kurang tidur pada remaja langsung berdampak pada konsentrasi belajar, seperti penurunan fungsi eksekutif dan kantuk yang sering dialami di siang hari, yang membuat remaja sering tertidur di saat jam pelajaran sedang berlangsung. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, di mana penelitian ini berfokus pada mendalami pengalaman dan pandangan yang bersumber dari data primer. Data penelitian adalah data primer yang berasal dari wawancara kepada remaja sekitar dan orang tua. Metode pengumpulan data pada penelitian saya kali ini adalah metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengungkap informasi dan pandangan lebih dalam, baik kepada remaja maupun kepada orang tua dari remaja tersebut. Tempat penelitian, saya melakukan penelitian di Brastagi, dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2025. Yang terakhir pada bab yang ketiga ini adalah prosedur penelitian. Yang pertama yaitu melakukan persiapan seperti menentukan tujuan dan informan, dan menentukan atau membuat pedoman wawancara. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana melakukan wawancara kepada narasumber, atau di penelitian kali ini saya mewawancarai beberapa remaja dan orang tua, lalu mengubah hasil wawancara tersebut menjadi teks. Tahap akhir yaitu menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan menulis laporan yang akan dilanjutkan ke bab keempat yaitu hasil penelitian. Pada penelitian saya kali ini, saya melakukan wawancara terhadap 4 remaja dan 1 orang tua.
Wawancara kepada 4 orang remaja ini saya lakukan di sekolah, sedangkan kepada orang tua saya lakukan di rumah atau lingkungan sekitar saya. Setelah melakukan penelitian, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang ada di bab 4. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Yang pertama, penyebab pola tidur remaja menjadi buruk. Yang pertama yaitu pergeseran jam tidur alami yang seharusnya mungkin tidur jam 9 atau jam 10 berubah menjadi lebih larut dari jam 12 sampai subuh. Yang kedua yaitu penggunaan perangkat elektronik. Sebagian besar remaja pada zaman sekarang pasti menggunakan perangkat elektronik. Karena adanya perangkat elektronik tersebut, mereka jadi kecanduan dan rela untuk tidak tidur agar bisa bermain perangkat elektronik untuk lebih lama. Yang ketiga yaitu tuntutan akademik. Beberapa remaja pasti ingin memperoleh hasil akademik yang tinggi, sehingga mereka merelakan jam tidur mereka terambil untuk belajar. Yang keempat yaitu faktor sosial dan gaya hidup. Interaksi sosial atau begadang dan konsumsi minuman berkafein bisa mengganggu kualitas tidur. Yang kelima yaitu lingkungan yang tidak mendukung, di mana mungkin lingkungan yang remaja ini tinggali yaitu lingkungan yang bising atau terlalu terang sehingga dia tidak bisa tidur, dan mungkin suhu yang tidak nyaman yang membuat remaja tidak ingin atau tidak bisa tidur. Penyebab yang terakhir yaitu masalah kesehatan mental. Beberapa remaja mungkin akan mengalami kesulitan tidur karena mereka mengalami gangguan kesehatan mental yaitu stres dan mengalami insomnia. Yang kedua yaitu kualitas tidur siswa dan pengaruhnya terhadap pemahaman materi di sekolah. Yang pertama yang saya dapatkan yaitu penurunan konsentrasi dan fokus. Kualitas tidur yang kurang membuat remaja bisa hanya berfokus pada bagaimana dia bisa akan sampai di rumah secepatnya dan tidur, dan akan membuat dia sulit untuk memusatkan fokusnya pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu gangguan fungsi memori. Kualitas tidur yang buruk akan membuat remaja sulit untuk mengingat atau menghafal pembelajaran-pembelajaran yang seharusnya dihafal, atau bahkan bisa membuat kesulitan untuk menghadapi ujian yang kita tahu sangat penting untuk keberlangsungan nilai di sekolah. Yang terakhir yaitu penurunan kemampuan pemecahan masalah. Kualitas tidur yang buruk akan membuat otak remaja tidak akan bekerja secara optimal sehingga ia tidak bisa mengerjakan tugas atau permasalahan yang diberikan guru di dalam sekolah. Dia tidak akan bisa mengerjakannya secara optimal atau secara 100% sampai selesai dengan sempurna. Yang terakhir pada bab 4 yaitu pembahasan. Kualitas tidur remaja terganggu oleh banyak hal yang termasuk dalam interaksi, gaya hidup, perubahan gaya tidur, ataupun tekanan akademik yang dialami remaja di masing-masing dirinya. Ini menurunkan konsentrasi memori, kemampuan pemecahan masalah, dan menghambat pemecahan materi yang diberikan di sekolah. Oleh karena itu, tidur yang cukup sangat penting untuk prestasi akademik yang optimal dan sangat penting untuk keberlangsungan persekolahan setiap remaja, apalagi untuk peningkatan nilainya. Bab yang terakhir yaitu bab yang kelima yang berisi simpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pola tidur buruk remaja disebabkan oleh banyak faktor, termasuk penggunaan gadget yang berlebihan, perubahan tidur, dan perubahan gaya hidup atau interaksi sosial. Ini sangat merugikan bagi remaja yang dapat mengganggu konsentrasinya, memori, pemecahan masalah, emosi, dan semangat belajarnya dalam mengikuti pembelajaran sehari-hari di sekolah. Tidur berkualitas tidak hanya penting untuk konsentrasi remaja, namun juga sangat-sangat penting untuk kesehatan dan peningkatan prestasi remaja. Oleh sebab itu, setiap remaja harus dan bahkan wajib untuk mendapatkan tidur yang cukup, yaitu 8-10 jam per malam. Yang kedua yaitu saran.
Saran yang saya berikan dalam penelitian saya kali ini yang pertama yaitu edukasi tentang pentingnya tidur berkualitas untuk kesehatan fisik dan mental remaja. Hal ini perlu dilakukan oleh setiap sekolah untuk mengedukasi setiap muridnya untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malamnya. Yang kedua yaitu bagi orang tua harus memberikan batasan kepada anaknya dalam penggunaan gadget, terutama pada malam hari, agar remaja-remaja bisa mendapatkan tidur yang berkualitas dan bisa mencapai prestasi akademik yang optimal. Sekian penjelasan untuk karya ilmiah saya yang berjudul Studi tentang Pola Tidur Remaja dan Dampaknya Terhadap Konsentrasi di Sekolah. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.